Menghentikan kebiasaan buruk anak. Anak Anda kecanduan game sampai malas makan. Anak sering memukul dan bersikap kasar terhadap saudaranya. Atau anak Anda suka sekali jajan sembarangan. Apakah Anda mulai kehabisan akal menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk anak yang seperti itu? Pertama-tama, mungkin ayah dan ibu harus duduk bersama untuk memikirkan solusi terbaik demi kebaikan sang anak, yaitu dengan introspeksi. Terkadang sebagai orang tua kita terlalu berfokus bagaimana anak harus bersikap baik kepada kita, tetapi melupakan bagaimana sikap kita sendiri terhadap anak. Jika ayah dan ibu merasa sudah maksimal melakukan segala cara agar anak terlepas dari kebiasaan buruknya, maka sekarang saatnya untuk mengevaluasi diri. Mungkin metode pendekatan yang dilakukan selama ini tidak efektif. Niat disertai semangat ayah dan ibu untuk menghentikan kebiasaan buruk sudah benar, tidak perlu diubah. Yang diubah adalah caranya. Kebiasaan buruk anak berawal dari hal yang ia lakukan berulang-ulang. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa dari ribuan sinyal yang diterima oleh otak manusia, hanya sekitar 40 saja yang diproses secara sadar, sedangkan sisanya diproses secara otomatis. Artinya, sebagian besar dari sikap manusia adalah hasil kebiasaan yang otomatis ia lakukan. Setiap ada aktivitas baru yang dilakukan oleh manusia, maka sel-sel otak akan terhubung membentuk sebuah pola. Jika aktivitas tersebut berulang, hubungan pola sel-sel itu akan semakin tebal sehingga terbentuklah sebuah kebiasaan. Dengan kata lain, perilaku yang sudah menjadi kebiasaan akan menjelma layaknya sebuah program. Jika ia ingin dihilangkan, maka ia harus diinstal ulang. Otak anak Anda terus mengalami perkembangan di masa-masa pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk mengisi otak tersebut dengan program-program yang positif, sehingga terbentuklah kebiasaan-kebiasaan yang positif pula. Seorang ibu yang menakut-nakuti anak dengan hal yang tidak logis hanya karena kehabisan akal menegur anaknya, maka secara tak sadar anak akan tumbuh menjadi penakut. Awalnya ia takut kepada setan bualan ibunya, lalu ia akan takut gelap dan takut ditinggal sendirian. Atau sebaliknya, ketika ia menemukan bahwa apa yang dikatakan ibunya tersebut sebenarnya hanya bualan belaka, maka ia akan berpikir bahwa membohongi orang dengan cara seperti itu adalah hal wajar. Dalam beberapa kasus, anak yang kecanduan game justru dimulai dari sikap orang tua yang membiarkan anaknya bermain gadget. Saat anak menangis dan ibu tidak mau repot membujuk, anak lantas dihibur dengan game. Saat ayah sibuk dan tidak ingin diganggu, anak disuguhi tablet. Akhirnya otak anak Anda terprogram untuk berpikir bahwa ayah dan ibunya merasa lebih tenang dan leluasa jika ia bermain game. Dari situ, ia tidak bisa jauh dari game. Awalnya, ia hanya kecanduan game. Namun, kebiasaan buruk ini ujung-ujungnya melahirkan banyak kebiasaan buruk baru seperti makan buru-buru atau menunda-nunda makan, malas belajar, terbiasa menahan buang air besar, dan sejenisnya. Bagi orang tua yang mau introspeksi, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Bagaimanapun juga, orang tua adalah manusia yang tak luput dari khilaf. Sikap terbaik adalah menebusnya dengan membuka diri untuk belajar dan belajar. Proses jatuh bangun inilah yang nantinya akan menjadi kenangan terbaik bagi keluarga ketika anak-anak sudah dewasa dan sukses. Banyak ibu yang sudah bercerita bagaimana mereka sukses menghentikan kebiasaan buruk anaknya. Ada banyak cara atau metode penanganan untuk menghadapi kebiasaan buruk anak. Salah satunya adalah meniru cara Al-Quran. Al-Quran tidak hanya terdiri atas ayat-ayat yang sifatnya perintah atau anjuran, tetapi juga larangan. Larangan tersebut juga terdiri atas tingkatan demi tingkatan. Namun, menariknya, larangan yang ditujukan untuk menghentikan kebiasaan tingkat berat manusia tidak dilakukan secara serentak. Artinya, larangan tersebut dilakukan pelan-pelan, tahap demi tahap. Contoh yang paling sering dibahas oleh para ulama adalah larangan meminum khamar atau minuman keras. Bagi orang yang tidak pernah menyentuh atau bahkan melihat minuman keras dalam kesehariannya, tentulah larangan tersebut akan ditaatinya dengan mudah. Tetapi, bagi orang yang menganggap minuman keras sama dengan air, yang sama-sama menjadi kebutuhan sehari-hari, maka larangan tersebut adalah hal yang super sulit bahkan mungkin mustahil untuk dilakukan. Kenyataannya, masyarakat Arab di zaman Rasulullah SAW justru terjebak pada kebiasaan meminum khamar. Hal ini bisa saja disebabkan karena faktor lingkungan dan budaya. Pesta-pesta pernikahan yang diadakan tak sepi dari jamuan minum keras. Bahkan di waktu-waktu tertentu, mereka mengadakan lomba meminum khamar untuk menilai siapa laki-laki terkuat di antara mereka. Tak heran jika meminum khamar menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terbiasakan dalam kehidupan mereka. Syekh Ali Asy-Syabuni menjelaskan tentang tahapan penetapan hukum khamar dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulum Al-Quran. Syekh Asy-Syabuni mengatakan bahwa ada 4 tahap penetapan hukum khamar sebelum ia diharamkan secara total. Tahap pertama yaitu adanya penjelasan keburukan khamar secara tidak langsung melalui firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minumannya memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Pada tahap ini, Al-Quran menjabarkan tentang pemanfaatan atau buah-buahan, yaitu ada yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai sesuatu yang baik dan ada pula yang dijadikan manusia sebagai minuman keras yang menyebabkan hilangnya akal sehat. Adapun larangan untuk meminum khamar tidak dinyatakan secara langsung, tetapi hanya dijelaskan bahwa memanfaatkan buah kurma dan anggur untuk dijadikan minuman keras bukanlah termasuk dalam kategori rizqan hasanan sebagai sumber rezeki yang baik. Tahap kedua adalah dengan menjelaskan keburukan khamar secara langsung. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Menurut Imam Al-Qurtubi, penyebutan kalimat mana'afi yang berarti beberapa manfaat berhubungan dengan keuntungan material yang diperoleh manusia lewat judi dan minuman keras. Pada judi, orang-orang yang bertaruh dengan uang dan menguntungkan pihak yang memenangkan taruhan dan penyelenggara perjudian. Adapun pada kasus minuman keras, manfaat yang dimaksud adalah hasil jual beli yang diperoleh orang Arab ketika itu, di mana mereka memasok minuman keras dari kota Syam dengan harga yang lebih murah, lalu memperdagangkannya di kota Hijaz dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, ayat ini menekankan bahwa dosa dari minuman keras dan berjudi jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Penekanan ini membuka pikiran manusia bahwa segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan material tidak selalu baik di sisi Allah. Perbuatan atau pekerjaan yang tampaknya mendatangkan uang banyak, namun pada hakikatnya ia justru menjauhkan manusia dari Allah dan menjerumuskannya ke lubang dosa. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa pengolahan buah-buahan menjadi minuman keras adalah hal yang tidak baik, maka di tahap ini Allah semakin menegaskan keburukan minuman keras sebagai dosa. Tahap pertama, keburukan khamar adalah sakaran, mengacaukan pikiran dan merusak otak, yakni keburukan pada fisik manusia. Sedangkan di tahap kedua, keburukan khamar adalah ismun kabir, dosa besar, yakni keburukan rohani spiritual. Tahap ketiga, larangan meminum khamar sudah disebutkan secara jelas namun hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Tahap ini dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat 43 berikut. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Larangan untuk meminum khamar pada tahap ini bersifat khusus, yaitu hanya di waktu-waktu sholat. Bagi mereka yang mabuk, tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat sampai kesadaran mereka kembali pulih. Ayat ini turun untuk menegur beberapa sahabat Rasulullah SAW yang meminum khamar di luar waktu sholat. Namun ketika masuk waktu sholat dan ketika di antara mereka ada yang ditunjuk menjadi imam, bacaan sholatnya menjadi tidak karuan. Setelah umat Rasulullah dianggap telah mampu mengendalikan diri untuk tidak meminum khamar menjelang waktu-waktu sholat, maka Allah pun mengharamkan khamar secara menyeluruh. Tahap ini adalah tahap terakhir, sehingga keharaman minuman keras sudah bersifat qat'i dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 secara tegas dan tersurat menjelaskan hal ini. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Dari 4 tahapan yang dijelaskan Al-Quran tentang minuman khamar ini, ada beberapa hal atau langkah-langkah yang dapat dipelajari dan dicontoh oleh orang tua dalam menghentikan kebiasaan buruk anaknya, yaitu langkah awalnya, mulailah menjelaskan kepada anak tentang apa manfaat dan apa kerugian yang didapatkan anak melalui perbuatannya tersebut. Misalnya, anak yang terbiasa menghabiskan sebagian besar waktunya di depan televisi akan membuatnya melihat dan menyerap banyak informasi, namun dampak negatifnya lebih banyak lagi. Beberapa dampak negatifnya seperti menyebabkan turunnya minat belajar dan membaca, pola tidur bermasalah, menegangkan hubungan antar keluarga karena anak kurang bersengkrama dengan orang tuanya, dan anak akan meniru dengan cepat hal-hal tidak baik lewat televisi. Duduk berjam-jam di depan televisi juga akan melelahkan sel-sel mata anak dan menyebabkan lehernya kaku. Jelaskanlah untung dan rugi perilaku buruk anak dengan bahasa yang mudah dipahaminya. Pilihlah waktu yang tepat untuk menjelaskan kepadanya. Jika perlu, ajaklah ia bersama ayah dan ibu untuk membuat daftar dampak dari kebiasaan buruk. Kesalahan beberapa orang tua adalah mereka seringkali melarang anaknya tanpa menjelaskan alasannya terlebih dahulu. Ketika seseorang anak dilarang dan ia pun bertanya, "Kenapa nggak boleh?" Lantas ibunya tak acuh menjawab, "Kalau mama bilang nggak boleh, ya nggak boleh." Maka keinginan anak untuk mematuhi larangan tersebut hanya setengah-setengah. Anak yang kritis cenderung menyukai penjelasan alasan dan ia akan mulai memikirkan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk untuk dirinya.
Langkah selanjutnya adalah reward and punishment. Ayah dan ibu sebaiknya membuat kesepakatan dengan anak apa konsekuensi dari perbuatannya. Bentuk konsekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan menghentikan kebiasaan buruknya. Anak yang sudah kecanduan main game akan diberikan konsekuensi seperti pemotongan uang saku secara bertahap. Jika anak mulai berhasil mengurangi intensitas bermain game, maka berilah ia hadiah sebagai bentuk penghargaan atas usahanya. Namun perlu diingat, bentuk reward and punishment tersebut jangan sampai membuat anak justru berpindah ke kebiasaan buruk baru. Misalnya, untuk mencegah anak menonton televisi, orang tua malah menjanjikan ia hadiah berupa perangkat PlayStation, atau untuk menghentikan kebiasaan anak membentak, orang tua justru balas membentak lebih keras. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, janganlah hal yang buruk dihilangkan dengan hal yang buruk pula. Sebagaimana dalam penetapan haramnya khamar tadi, sebelum diharamkan total, sebelumnya khamar diharamkan hanya di waktu-waktu sholat. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tahap yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan waktu. Buatlah anak jadwal khusus, berikan ia batasan waktu menonton, main game, bermain dan sejenisnya. Misalnya tidak boleh menonton sebelum PR selesai dikerjakan. Main game hanya boleh dilakukan setelah tidur siang. Hari ini ayah melarang anak main game lewat dari 3 jam. Besoknya dinaikkan menjadi 2 jam dan seterusnya. Berikan anak kegiatan lain di luar jadwal menonton dan main game sehingga ia akan mendapatkan pengalaman tentang kegiatan lain di luar kebiasaan buruknya. Tahap ini terdengar mudah namun membutuhkan kedisiplinan yang tinggi dari orang tua untuk menaati jadwal yang ada. Setelah anak mampu melewati semua tahapan tadi, maka langkah terakhir adalah konsistensi. Tidak sedikit anak yang sudah lepas dari kebiasaan buruknya kembali lagi pada kebiasaan buruknya di lain waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran luar biasa dari orang tua dengan menanamkan nilai-nilai akhlak terus-menerus sehingga anak memiliki self-controlling yang baik. Kalaupun semua upaya ini sudah maksimal namun anak belum bisa lepas dari kebiasaan buruknya, maka tiada pertolongan lain kecuali memohon kepada Allah. Berdoalah semoga anak dibukakan hati dan pikirannya untuk melihat hal-hal baik lainnya. Amin.